Baik, teman-teman kita lanjutkan materi struktur kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-6 dan materinya adalah tentang adjektif atau kata sifat. Jadi hari ini kita belajar kelas kata baru ya, namanya kata sifat. Nah, kata sifat sendiri itu nanti letaknya di dalam kalimat itu ada dua ya, teman-teman. Nah, sebenarnya fungsinya dulu, sorry. Fungsinya kata sifat itu cuma satu, yaitu mensifati benda. Oke, saya ulang lagi. Jadi yang fungsinya kata sifat itu cuma satu, yaitu mensifati benda atau menjelaskan kata benda. Nah, letaknya di dalam kalimat itu nanti antara dua, yaitu ketika dia nempel dengan benda yang dijelaskan, itu kata sifat dulu, baru kata benda. Nah, ini kebalikannya dengan bahasa Indonesia ya, teman-teman. Contohnya kalau kita mau bilang rumah yang besar, itu kan kalau dalam bahasa Indonesia rumahnya dulu, baru yang besar, itu kata sifatnya kemudian. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kata bendanya itu di setelah kata sifatnya, teman-teman. Apalagi kata sifat itu kalau hanya berupa kata, itu tempatnya di sebelum kata benda yang dijelaskan. Nah, atau kata sifat itu ada juga dari keluarga yang namanya deskriptif, yang mana dia itu letaknya adalah di setelahnya predikat. Jadi nanti subjek, predikat, yang mana predikatnya ini predikat yang selain kata kerja yang butuh objek ya, teman-teman. Nah, itu nanti biasanya setelahnya boleh diikuti kata sifat, terutama jenis kata kerja yang linking verb atau to be misalnya. Nah, to be itu langsung diikuti kata sifat tidak apa-apa, teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi itu adalah dua tempat kata sifat di dalam kalimat. Contohnya important. Important atau penting itu kita bisa letakkan di sebelum kata benda. Contohnya an important meeting, sebuah pertemuan yang penting. Nah, tapi important itu juga bisa diletakkan di setelahnya predikat. Contohnya the meeting is important. Seperti itu. Nah, jadi langsung saja kita bahas tentang adjektif atau kata sifat. Seperti yang saya sampaikan tadi, kata sifat fungsinya cuma satu, yaitu menjelaskan kata benda, dan letaknya di dalam kalimat antara dua ya, teman-teman. Kalau dia hanya berupa kata saja, bisa diletakkan di sebelum kata yang dijelaskan, atau kata benda yang dijelaskan, atau di setelahnya predikat yang berupa to be. Seperti itu. Nah, kata sifat sendiri itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada namanya determiner, yang kedua ada namanya deskriptif atau beberapa buku menyebutnya epithet gitu ya, teman-teman. Kemudian ada juga yang terakhir namanya noun adjunct atau noun adjektif seperti itu. Nah, kita bahas dulu yang determiner. Determiner itu adalah jenis kata sifat yang tidak bisa tanpa kata benda alias selalu dengan kata benda setelahnya. Gitu ya. Dan beberapa jenis determiner itu nanti menentukan benda yang dijelaskan. Apakah bendanya itu tunggal, apakah bendanya itu harus jamak, apakah bendanya itu yang tidak bisa dihitung, yang mana tidak bisa dijamakkan dan juga tidak bisa ditunggalkan. Seperti itu. Nah, contohnya determiner sendiri itu ada artikel, demonstratif, possessive adjective, ordinal number, cardinal number, dan miscellaneous. Nah, kita bahas satu-satu untuk determiner ya, teman-teman. Nah, yang pertama ada artikel. Artikel sendiri itu terdiri dari 3 anggota ya, yaitu an, sama the. Nah, an itu artinya seekor, seorang, sebuah, sehelai, sebutir, intinya se gitu ya, yang mana artinya satu. Nah, makanya kata benda setelahnya nanti haruslah kata benda tunggal. Sedangkan the itu artinya itu biasanya ya. Jadi the itu biasanya artinya itu, atau kalau nggak gitu tidak usah diartikan, terutama untuk benda yang memang cuma ada satu di dunia ini. Contohnya matahari itu kita bilangnya the sun. Contohnya lagi adalah dunia itu kita bilangnya the world. Contohnya lagi adalah samudra eh, Antartik misalnya, the Antarctic. Jadi memang mereka harus pakai the seperti itu. Jadi nggak apa-apa the itu boleh diikuti segala jenis kata benda ya teman-teman. Nah, bedanya sama an sendiri, sama an, itu kan dua-duanya sama-sama diikuti untuk benda yang bisa dihitung dan harus tunggal ya, teman-teman. Nah, bedanya sama an, itu kata setelahnya, itu adalah kata yang berawalan dengan konsonan atau bunyi A, selain A, I, W, O. Contohnya, apa misalnya, a book. Nah, a book itu kan booknya diawali oleh B, teman-teman, atau B. Ya, yang mana dia selain A, I, W, O. Makanya pakainya bukan unbook ya. Nah, sedangkan yang en itu nanti kata setelahnya itu diikuti oleh bunyi a i u e o atau bunyi vokal.
Contohnya adalah seekor semut, an ant, gitu ya. Jadi an ant itu adalah seekor semut. Pakainya ant karena semut itu diawali huruf O gitu ya teman-teman, atau A gitu, an ant seperti itu. Nah, sedangkan the itu boleh diikuti semua jenis kata benda seperti itu. Nah, itu adalah artikel teman-teman. Nah, kemudian sorry. Nah, kemudian yang kedua, selain artikel kita punya demonstratif adjektif. Nah, demonstratif adjektif ini caranya kita menentukan apakah bendanya itu jauh atau dekat. Atau caranya kita dalam bahasa Inggris ngomong ini dan itu. Ya, ada dua cara, teman-teman. Kalau mau bilang itu, kita punya that atau those. Kalau mau bilang ini, kita bilangnya this atau this. Nah, ini tulisan dan bacaan memang kebalik ya. Kalau yang tulisannya I, bacanya E. Yang tulisannya E pakai dibacanya I. Nah, that, those itu artinya itu. Sama-sama punya arti itu, tapi beda penggunaan. Kalau that itu nanti benda setelahnya adalah tunggal atau yang tidak bisa dihitung ya, teman-teman. Jadi kalau bisa dihitung harus tunggal atau kata benda yang tidak bisa dihitung juga boleh. Karena kata benda yang tidak bisa hitung itu nggak bisa jamak, nggak bisa tunggal. Jadi harus seperti itu doang gitu. Jangan ditambah-tambahi S, jangan dihitung gitu ya teman-teman. Nah sedangkan those itu nanti setelahnya hanya bisa diikuti benda yang bisa dihitung dan harus jamak gitu ya. Nah kalau this itu nanti benda setelahnya harus benda yang bisa dihitung dan tunggal atau benda yang tidak bisa dihitung. Sedangkan this itu nanti untuk benda yang jamak, teman-teman. Ya, jadi bisa dihitung dan jamak. Seperti itu. Oke, contohnya buku itu that book. Buku-buku itu, those books. Misalkan lagi informasi itu nggak bisa dihitung ya. Jadinya kita bilangnya that information. Seperti itu. Buku ini, this book. Buku-buku ini, these books. Nah, kalau misalnya informasi ini, this information, seperti itu. Nah, itu untuk anggota dari demonstratif adjektif. Ya. Kemudian yang ketiga, kita punya possessive adjektif atau kata sifat yang menunjukkan kepemilikan bendanya. Jadi bendanya itu milik siapa. Nah, untuk possessive adjektif ini tidak ada ketentuan benda setelahnya harus jamak atau tunggal ya, teman-teman. Jadi boleh jamak, boleh tunggal, tergantung bendanya itu ada satu atau banyak gitu ya. Misalnya Tono itu punya satu rumah ya. Kita bilangnya kalau mau bilang rumahnya Tono itu Tono's house. Nah, tapi kalau rumahnya Tono itu ada banyak. Jadi rumah-rumahnya Tono kita bilangnya Tono's houses. Jadi untuk kepemilikan ini boleh diikuti kata benda tunggal ataupun jamak ataupun juga kata benda yang tidak bisa dihitung seperti itu. Nah, anggotanya possessive adjective ini lumayan banyak ya. Contohnya his. His ini menunjukkan kepemilikan untuk cowok. Misalnya rumahnya Tono kita bisa bilang his house. Nah, kalau her itu untuk kepemilikan yang mana untuk orang yang cewek gitu ya. Contohnya rumahnya Rita itu kita bilangnya her house. Nah, kalau misalnya it's itu untuk kepemilikan yang punya itu adalah selain manusia gitu ya. Atau kita nggak tahu cewek cowoknya misalnya gitu teman-teman. Misalnya tutupnya bolpen ini gitu ya. Itu kita bilangnya it's tip gitu ya teman. Jadi tutup itu tip seperti itu. Jadi it's tip. Kita lihat tutupnya bolpen ini kan bolpen nggak punya cewek cowok seperti itu. Nah, kemudian there itu ketika si pemiliknya itu banyak, ya, yang punya itu banyak pakainya there. Contohnya eh, ibu mereka, jadi ibunya satu, anaknya banyak gitu ya. Kita mau bilang ibunya anak-anak ini, kita bilangnya their mom atau their mother seperti itu. Nah, there itu nggak harus ke orang ya, teman-teman. There itu juga bisa untuk benda yang banyak. Benda, maksudnya selain manusia yang banyak. Seperti itu. Misalnya kita punya kucing, anak kucing gitu ya, banyak. Kemudian induknya, gitu kita bilangnya their mother. Seperti itu. Nah, atau kalau teman-teman menemukan others dan berakhiran S, kemudian ada tanda petik atasnya, itu kepemilikan, teman-teman. Atau posesif gitu ya. Kemudian yang terakhir, apapun kata benda, kalau ada tanda petik terus akhirannya ditambahkan S, fix itu kepemilikan, teman-teman. Seperti itu. Yang mana kalau dia adalah adjektif, itu setelahnya harus atau wajib ada kata benda sebelum masuk ke bagian kalimat yang lain. Nah, tapi teman-teman juga harus pahami, beberapa dari possessive adjective ini ada yang bisa menjadi possessive pronoun. Contohnya his.
His itu kalau misalnya kita bilangnya his book, his-nya itu adalah adjektif, teman-teman. Tapi kalau hanya his aja, nggak ada kata benda setelahnya, terus diikuti bagian kalimat yang lain atau yang berikutnya, nah berarti his itu adalah pronoun. Ya memang bahasa Inggris itu seperti itu, kadang satu kata memiliki lebih dari satu kelas kata. Dan penggunaannya kalau kelas katanya beda, otomatis beda ya teman-teman. Kemudian ada pertanyaan bagaimana cara membedakan antara the pada superlatif dengan the yang ada pada adjektif. Nah, teman-teman, superlatif itu adalah bentuk yang paling dari adjektif. Contohnya kalau kita mau bilang good, nah superlatifnya itu adalah, jadi superlatif itu caranya kita bilang yang paling dalam bahasa Inggris. Itu pasti ada the atau teman-temannya the. Misalnya kepemilikan ya, teman-teman. Itu nanti misalnya my apa gitu. Jadi the best. Nah, best ini kalau teman-teman cek di kamus, itu adalah kata sifat bentuk superlatif dari kata good. Seperti itu. Jadi memang kenapa kok pakai the, kan nggak ada kata benda setelahnya. Memang itu adalah ketentuan caranya kita membuat superlatif. Yang mana itu kita pelajari besok. Seperti itu. Komparatif selalu ada penanda more atau akhiran er. Nah, itu kalau komparatif ya, caranya kita bilang lebih, bukan yang paling. Kalau yang paling itu superlatif. Seperti itu. Kalau komparatif tidak harus pakai the, teman-teman. Komparatif itu sebenarnya malah nggak boleh pakai the ya. Karena kalau kita bilang lebih, belum tentu misalnya ya kita bilang gini, Rita itu lebih rajin daripada Wawan. Nah, belum tentu yang lebih rajin daripada Wawan itu hanya Rita. Artinya, orang yang lebih rajin daripada Wawan itu ada banyak. Yang mana Rita itu salah satu. Sedangkan the itu untuk benda yang sudah jelas tidak ada saingannya atau tidak ada yang lain. Gitu ya. Contohnya, yang paling rajin di kelas adalah Rita misalnya. Nah, itu baru pakai the. Karena selain Rita, itu kita nggak ada gitu. Di dalam kelas itu maksudnya gitu ya. Nah, makanya pakainya the. The itu adalah untuk menunjukkan benda itu sudah jelas. Sudah diketahui oleh orang yang kita ajak ngomong. Gitu. Atau kalau kita bilang yang paling, itu nggak ada saingannya. Berarti cuma satu-satunya itu. Makanya pakai the, teman-teman. Sama kayak the sun tadi. Kenapa matahari itu kok dikasih the? Selalu pakai the. Nah, karena matahari itu cuma diciptakan satu. Kalau kita ngomong sama orang misalnya ya, mataharinya panas banget. Pasti orang itu tahu matahari yang mana yang kita maksud. Berbeda dengan bolpen, teman-teman. Kalau kita bilang, aduh, bolpen hilang. Nah, orang yang kita ajak ngomong pasti bingung, bolpennya siapa? Bolpen yang mana? Karena di dunia ini bolpen ada banyak banget. Nah, maka bolpen tidak wajib pakai the. Gitu ya. Kecuali kalau kita mau bilang, bolpen itu pasti mahal. Nah, karena bendanya jelas, kita nunjuk gitu ya, atau orang yang kita ajak ngomong juga melihat bendanya yang mana, atau tahu bendanya yang mana, itu baru dikasih the. The pen must be expensive. Seperti itu. Nah, itu penggunaan the, teman-teman. Oke, balik lagi ya ke possessive adjective. Alright. Kembali lagi ke possessive adjective, teman-teman. Nah, ketiga adjektif yang determiner yang pertama tadi, yaitu artikel, kemudian demonstratif, kemudian possessive adjective, itu hanya bisa kita pilih salah satu aja atau pakai salah satu aja untuk menjelaskan satu kata benda. Misalnya ada kata benda book. Nah, untuk menjelaskan, kalau di sini kita mau masukkan determiner antara nomor 1, 2, 3 tadi, itu hanya salah satu aja. Kalau sudah ada the misalnya, untuk menjelaskan book ini, kita nggak boleh masukkan my lagi untuk menjelaskan book ini, teman-teman. Jadi kita nggak bisa bilang my the book atau the my book, nggak bisa. Ya, atau the that book juga nggak bisa. Gitu ya. Jadi pilih salah satu aja dari keluarganya determiner nomor 1, 2, atau 3. Nah, baru setelah teman-teman pilih salah satu dari artikel, demonstratif, atau possessive, teman-teman boleh memasukkan determiner yang berikutnya, yaitu ordinal number atau order. Order itu urutan, teman-teman. Jadi angka itu ada yang menunjukkan urutan. Jadi urutan keberapa. Seperti itu. Dan ordinal number ini sama kayak possessive tadi. Dia tidak menentukan apakah benda setelahnya itu harus tunggal, apakah harus jamak, ataukah harus yang tidak bisa dihitung. Gitu ya. Jadi bebas, teman-teman. Benda yang setelahnya ordinal itu bebas. Contoh ordinal itu misalnya the first. Dan biasanya karena dia itu dianggap mirip kayak superlatif, teman-teman. Ya, karena yang pertama itu kan yang paling utama, yang pertama kali. Gimana ya ngomongnya, teman-teman? The first itu sama dengan the earliest.
Ya kan? The first itu yang pertama, the earliest itu juga artinya yang paling duluan, yang paling dulu. Nah, sama, mereka makanya ordinal itu dianggap sama kayak superlatif, yang mana harus pakai the atau teman-temannya the, salah satu dari nomor 1, 2, 3 tadi. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian first contohnya yang pertama, the second yang kedua, the third yang ketiga, misalnya the fourth yang keempat, the fifth yang kelima, the 11th itu yang ke-11, the 21st yang ke-21 dan seterusnya. Nah, ini earliest juga itu masuk ke sini, teman-teman. Jadi sama artinya dengan first. The earliest itu sama dengan the first. Yang pertama kali seperti itu. The next itu artinya berikutnya, the last yang terakhir, dan masih banyak lagi. Ini hanya contoh saja. Gitu ya. Intinya kalau teman-teman menemukan urutan yang menunjukkan maksudnya yang menerangkan sifat bendanya itu, berarti itu masuk ke sini, ke kategori ordinal ini. Kemudian berikutnya kita punya kardinal. Kardinal itu kardinal number ya, angka yang menunjukkan jumlah. Kalau sebelumnya tadi ordinal itu adalah angka yang menunjukkan urutan, kalau kardinal ini adalah angka yang menunjukkan jumlah bendanya. Otomatis bendanya nanti akan ngikut, teman-teman. Kalau misalnya jumlahnya itu banyak, otomatis benda harus dijamakkan. Kalau misalnya penjumlahnya itu cuma tunggal, misalnya one, maka bendanya harus tunggal. Dan beberapa jenis kardinal ini harus diikuti benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya little, contohnya much. Ya. Jadi untuk penanda jumlah itu ada banyak banget, teman-teman. Contohnya 1, 2, 3, 4 sampai sekian miliar itu ya, teman-teman. Sekian triliun bahkan. Kemudian no, no itu artinya sama dengan zero, artinya nol gitu. Two itu artinya dua, maka harus diikuti benda jamak. Both itu artinya keduanya, maka benda setelahnya harus diikuti jamak. Kecuali kalau ada n-nya ya, teman-teman. Kalau ada n-nya boleh tunggal, terus setelahnya n ada kata benda lagi, berarti dua benda itu termasuk ke dalam benda yang dijelaskan oleh both ini. Kan both itu artinya keduanya, gitu ya. All itu artinya semuanya. Nah, untuk all ini bisa diikuti semua jenis kata benda. Syaratnya, kalau benda setelahnya ini bisa dihitung, itu wajib jamak. Nah, tapi kalau benda setelahnya ini tidak bisa dihitung, ya jangan dijamakkan, teman-teman. Karena memang benda yang nggak bisa dihitung tidak bisa dijamakkan. Seperti itu. Nah, berikutnya most. Most di sini yang nggak pakai the ya, teman-teman. Jadi, the most itu yang paling. Kalau most aja, itu artinya hampir semua atau sebagian besar. Contohnya sebagian besar orang atau hampir semua orang itu kita bilangnya most people seperti itu. Kemudian ada a number of, ini satu kata teman-teman, sama kayak a lot of. Artinya a number of itu sejumlah. Benda setelahnya wajib benda yang bisa dihitung dan harus jamak. Nah, kalau an amount of itu artinya juga sejumlah. Cuman bedanya dengan a number of adalah an amount of ini wajib diikuti benda yang tidak bisa dihitung. Seperti itu. Kemudian ada few, artinya beberapa. Maaf. Few itu artinya sedikit, teman-teman. Maaf ya. Few itu artinya sedikit. Dan benda yang bisa dijelaskan hanyalah benda jamak. Alias setelahnya few itu wajib bendanya diikuti benda jamak. Nggak boleh benda yang tidak bisa dihitung pakai few, nggak bisa, teman-teman. Kemudian ada a few. Nah, kalau a few artinya beberapa. Sama, penggunaannya sama few sama ya, hanya beda arti aja. Jadi benda setelahnya harus jamak, teman-teman. Nah, kalau little itu artinya sedikit, sama kayak little. Bedanya, little itu sedikit, tapi untuk benda yang tidak bisa dihitung. Sama kayak little juga sama untuk benda yang tidak bisa dihitung. Little itu artinya sedikit, a little artinya beberapa. Seperti itu. Nah, sebenarnya masih ada banyak lagi, teman-teman, untuk vocab termasuk yang ke dalam kardinal ini. Dan gak akan muat kalau kita bahas dalam satu pertemuan gitu ya. Nah, cuman ada tambahan informasi untuk kardinal ini. Jadi kalau teman-teman menemukan ada penanda jumlah, one misalnya ya, kok ada of setelahnya, mohon maaf teman-teman, kok setelahnya ada kata of, nah maka ini tidak boleh langsung kata benda, nggak bisa. Ya, jadi kalau ada penanda jumlah kok setelahnya ada of-nya, maka nggak bisa langsung ketemu kata benda. Nah, terus gimana? Setelahnya of ini harus diikuti salah satu dari tiga ini, teman-teman. Misal, yang paling sering itu ada the-nya, yang paling sering ya. Jadi one of the baru diikuti kata benda boleh. Gitu ya. Nah, ini sering keluar di TOEFL menanyakan adjektif seperti kasus adjektif seperti itu. Jadi diingat-ingat
Kalau ada penanda jumlah kok setelahnya ada kata of-nya, maka tidak boleh nanti langsung diikuti kata benda. Jadi harus ada the. Itu kalau kata benda ya, teman-teman. Tapi kalau kata ganti ya jangan pakai the. Jadi one of us itu benar. Malah salah kalau kita bilang one of the us itu malah salah. Karena us itu adalah kata ganti, bukan kata benda. Nah, tapi kalau misalnya di sini kata benda, contohnya people. Kita bilangnya one of people, itu salah. Harusnya one of the people, one of the students, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Lanjut lagi ke determiner yang terakhir, yaitu miscellaneous. Miscellaneous itu artinya caranya kita bilang yang lain dalam bahasa Inggris, teman-teman. Jadi caranya bilang yang lain dalam bahasa Inggris itu ada 3, ya. Yang pertama adalah other, yang kedua another, yang ketiga the other. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau other, benda setelah, sebentar, sepertinya sudah saya tulis teman-teman. Other itu benda setelahnya itu adalah benda yang tidak bisa dihitung. Atau kalau bendanya bisa dihitung itu wajib jamak. Ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, kalau another, karena di situ ada kata an, ada tambahannya an, yang mana an tadi kita pelajari di artikel ya, dan an itu harus diikuti kata benda tunggal, maka setelahnya another itu juga harus diikuti kata benda tunggal atau singular noun. Nah, sedangkan the other, karena ada kata the sebelumnya, teman-teman, dan itu tadi juga kita bahas di artikel ya, the itu boleh diikuti semua jenis kata benda. Seperti itu. Jadi ini perbedaan other, another sama the other adalah pada benda yang dijelaskan. Seperti itu. Nah, tapi kembali lagi ya, teman-teman. Sebentar, mohon maaf, kepencet. Nah, jadi gini, an sama the itu kan tadi tambahan dari artikel yang mana kita hanya boleh pilih salah satu aja dari ketiga ini. Jadi kalau ada kepemilikan, misalnya ada my. My ini kan salah satu dari 3 ini ya, teman-teman. Maka kita nggak boleh masukkan the, kita juga nggak boleh masukkan an. Jadi harus balik ke other, walaupun setelahnya nanti tunggal. Jadi misalnya bukuku yang lain, nah bukuku yang lain kan bukunya cuma satu, teman-teman. Kita bilangnya my other book. Nah, kenapa kok tunggal? Padahal kan other itu kan harus diikuti jamak kalau bisa dihitung. Kenapa di situ tunggal? Karena sudah ada my, teman-teman. Kita nggak bisa bilang my the other books, itu nggak boleh, atau my another book itu nggak boleh. Ya, jadi nanti ada pemborosan determiner seperti itu. Kalau one another, nah kalau one another itu beda lagi teman-teman. One another itu ungkapan caranya kita bilang satu dengan yang lain. Seperti itu. Jadi bisa dianggap itu satu kata dan itu masuk ke dalam keterangan. Seperti itu. Gitu ya. Atau bisa juga menjadi ini, teman-teman apa? Bisa jadi objek karena dia pronoun, bisa jadi keterangan seperti itu. Nah, itu tadi adalah tentang determiner ya, teman-teman. Yang mana determiner totalnya ada 6 dan ini sudah saya urutkan. Jadi yang pertama teman-teman pilih salah satu dari ketiga yang di awal tadi. Kemudian kalau setelahnya mau dimasukin determiner lagi boleh dari keluarganya ordinal boleh, cardinal boleh atau yang other-otheran tadi, teman-teman. Dan urutannya sudah seperti ini. Nah, kemudian setelah determiner, itu bisa ditambahi dengan adjektif yang keluarga yang kedua, namanya adalah deskriptif atau epitet. Nah, kalau determiner tadi itu tidak bisa tanpa kata benda di setelahnya di dalam kalimat. Misalnya, I need the. Nah, itu kan nggak selesai, teman-teman. Harus ditambahkan kata benda. Contohnya, I need the money. Saya butuh duit itu, misalnya ya, teman-teman. Nah, itu harus ada kata bendanya. Dan beberapa jenis determiner itu menentukan bentuk kata bendanya apakah tunggal, apakah jamak, apakah tidak bisa dihitung. Nah, itu kalau determiner. Nah, tapi kalau deskriptif itu dia bisa tanpa kata benda, terutama kalau letaknya di setelah predikat, teman-teman. Contohnya misalnya, you are beautiful. Titik. Itu boleh. Setelahnya beautiful nggak ada kata benda nggak masalah. Gitu ya. Boleh juga di sebelumnya kata benda atau di setelahnya ada kata benda juga nggak apa-apa. Contohnya, Rita is a beautiful woman. Nah, itu setelah beautiful ada kata woman. Seperti itu. Jadi, itu adalah dari keluarganya deskriptif atau epitet. Dan untuk adjektif yang deskriptif atau epitet ini tidak menentukan bentuk kata bendanya apakah jamak, apakah tunggal itu tidak menentukan, teman-teman. Karena dia hanya menambahkan arti saja.
gitu ya. Dan ada 8 kategori deskriptif atau epitet, mulai dari yang paling luas ya, maksudnya sifat yang paling umum, paling apa ya teman-teman, paling misalkan kalau orang nggak kenal menilai sesuatu itu kan paling umum, gitu ya. Nah itu masuknya yang paling depan, paling awal. Nah semakin ke bawah itu semakin sempit, semakin menyempit gitu sifat bendanya itu, seperti itu. Jadi urutannya juga sudah fix gitu ya. Yang pertama kita bahas dulu quality atau karakter bendanya. Jadi bagaimana sih bendanya secara garis besar? Nah, contohnya ada arid, arid itu kering, teman-teman. Ada excessive, artinya berlebihan. Essential, artinya penting. Accurate, artinya akurat. Brittle, artinya lapuk atau rapuh. Distinct, artinya berbeda, sama dengan different. Dan masih banyak lagi, karena ini hanya contoh. Ya, pokoknya yang bisa dijawab dengan kata how, nah itu masuknya ke quality atau karakter. How is the noun? Misalkan, how are you? I am fine. Nah, fine itu masuk ke dalam quality atau karakter. How is Rita? Rita is gorgeous. Nah, gorgeous itu masuk ke dalam quality atau karakter. Ya, teman-teman. Kemudian selain quality atau karakter itu ada size atau ukuran bendanya. Jadi how big? Seberapa besar benda itu? Contohnya ada tiny, itu artinya sangat kecil, sama dengan minute, teman-teman. Bacanya minute ya. Jadi tulisannya minute, sama kayak minute. Itu kalau kata sifat dia artinya sangat kecil. Tapi kalau kata benda, menit itu ya satuan waktu itu ya. Yang di sini yang kita bahas adalah yang adjektif. Seperti itu, yang kata sifat, bukan kata benda. Massive artinya besar, large juga besar, microscopic itu mikroskopis, sangat kecil ya. Ada wide, luas, tall, panjang. Tall itu tinggi, maaf teman-teman, long panjang ya, itu masuk ke sini juga. Short pendek juga masuk di sini juga, seperti itu. Lanjut, selain size, berikutnya ada age atau temperature. Age itu adalah umur bendanya atau usia bendanya. Kalau temperature itu suhunya bendanya. Nah, kenapa mereka dijadikan satu kategori atau satu nomor? Karena ini yang saya pelajari dari buku ya, teman-teman. Karena umur dan temperatur itu boleh dibolak-balik. Jadi kalau teman-teman menemukan ada penjelas kata benda itu berupa umurnya dan suhunya, boleh suhunya dulu atau umurnya dulu. Makanya dijadikan satu tempat. Dan itu tidak ada masalah dan tidak merubah arti. Nah, contohnya umur di situ ada old, artinya tua. Modern, artinya ya modern gitu ya. Ancient sama archaic artinya sama, yaitu kuno atau tua atau purba gitu ya. Gitu teman-teman. Kemudian new artinya baru, klasik artinya klasik. Nah, sedangkan temperature atau suhu contohnya ada warm, hangat, cold, dingin, cool, sejuk, hot, panas. Dan masih banyak lagi teman-teman. Berikutnya ada participle. Nah, participle itu apa? Participle itu adalah kata sifat atau adjektif yang dibentuk dari kata kerja. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu caranya kita bilang yang yaitu verb ing, atau yang di, yaitu verb 3, yang berdiri sendiri tanpa auxiliary. Nah, sekarang menjawab ya materi kita hari pertama, kenapa verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu tidak bisa jadi predikat, karena fungsinya itu adalah menjadi adjektif. Dan adjektif tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Seperti itu. Nah, contohnya participle, di situ ada existing artinya yang ada. Fascinating itu artinya yang menarik gitu ya. Alternating itu artinya yang berubah-ubah. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Contohnya yang verb 3 atau yang pasif itu ada required, yang dibutuhkan. Intended, yang disengaja atau yang dimaksudkan gitu ya. Used itu yang telah dipakai atau bekas, yang bekas seperti itu teman-teman. Oke lanjut nomor berikutnya ada shape, apa bentuk dari benda itu gitu ya. Contohnya ada teman-teman, ada circle itu lingkaran tapi disk ya. Kemudian ada flat itu datar, round itu bulat ya, bulat bola teman-teman. Kemudian ada concave itu cembung, concave itu cekung, maaf teman-teman. Kalau cembung itu convex. Ya, jadi ada concave, cekung, convex, cembung. Dan masih banyak lagi tentunya, misalnya rectangle, misalnya square, kayak di celananya SpongeBob itu square pants, ya karena celananya SpongeBob itu kotak. Lanjut ke nomor berikutnya ada color, jadi warna bendanya, contohnya purple, ungu, vibrant itu berwarna-warni sama dengan colorful. Colorless itu tidak berwarna, teman-teman. Kemudian ada reddish itu kemerah-merahan. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata warna kok ditambahi ish belakangnya, itu caranya menambahkan arti ke an.
Misalnya yellow itu kan kuning. Yellowish itu ke kuning-kuningan. Bluish ke biru-biruan. Dan seterusnya. Kalau brownish itu bisa artinya kecoklatan atau juga bisa artinya jenis makanan ya. Itu kata benda teman-teman. Karena memang namanya seperti itu dari lahir. Kemudian berikutnya ada origin atau location. Jadi dari mana benda itu berasal atau di mana benda itu berada. Kalau misalkan dia berpindah-pindah itu dari mana benda itu diasal. Contohnya kita punya teman dari Cina misalnya. Kita bilangnya I have a Chinese friend. Nah, Chinese itu kata sifat menunjukkan origin dari teman kita itu. Seperti itu. Nah, kalau location itu yang nggak bisa dipindah. Contohnya Chinese Great Wall. Nah, itu tembok besarnya Cina misalnya seperti itu. Nah, contohnya lagi ada Spanish dari Spanyol, American dari Amerika, French dari Prancis, British dari Inggris, European dari Eropa, misalnya Indonesian dari Indonesia, Vietnamese dari Vietnam, eh, apalagi teman-teman, banyak ya. Contohnya masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah material atau bahan bendanya. Jadi benda itu dalamnya dibuat dari apa atau benda itu dibuatnya dari apa bahannya seperti itu. Contoh wooden, misalnya wooden chair, kursi kayu, cotton atau katun ya, kapas teman-teman. Metal logam, plastik diamond berlian, concrete itu beton dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis deskriptif. Ada 8 dari yang paling umum menuju yang paling sempit atau yang paling spesifik. Seperti itu. Dan itu urutannya sudah fix ya, teman-teman. Kalau misalnya ada lebih dari satu, maka urutannya sudah fix. Nah, untuk kata sifat yang terakhir, yang bisa jatuh di sebelum kata benda, ada namanya noun adjunct. Nah, noun adjunct itu adalah kata sifat, tapi dibentuk dari kata benda. Jadi ada kata benda, tapi menjelaskan kata benda lain, teman-teman. Yang mana yang fungsinya menjelaskan kata benda kan harusnya kata sifat. Jadi, kata benda yang disebut noun adjunct ini sebenarnya adalah kata benda, tapi mencuri sifat dari mencuri fungsi dari kata sifat, yaitu menjelaskan kata benda. Makanya dinamakan noun adjunct atau noun adjektif. Nah, noun adjunct sendiri itu ada 2 jenis ya. Ada yang dari kata benda murni, ada yang dari gerund. Nah, gerund itu adalah verb ing yang berfungsi sebagai kata benda. Nah, verb ing yang berfungsi sebagai kata benda di situ dijadikan lagi menjadi kata sifat. Karena di situ menjelaskan kata benda, teman-teman. Contoh ya, yang kata benda murni dulu. Pencil case. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya kotak pensil. Nah, coba saya tanya ke teman-teman. Misalnya saya pergi ke toko, membeli kotak pensil, itu sama penjualnya diambilin pensil atau diambilin kotak pensil. Maksudnya diambilin tempatnya, teman-teman. Kalau saya belinya kotak pensil. Atau yang paling gampang aja, yang paling bawah itu, teman-teman. Kalau misalnya saya pergi ke toko, saya beli bedak bayi, kira-kira sama orangnya diambilkan bayi atau bedak? Nah, pasti diambilkan bedaknya ya. Nggak mungkin kita beli ke toko, Pak, beli bedak bayi sama bapaknya dikeluarin bayi. Itu nggak mungkin, teman-teman. Jadi, kata benda yang di belakang ini adalah benda yang dijelaskan atau wujud bendanya alias benda intinya. Nah, sedangkan benda sebelumnya inilah yang disebut dengan noun adjunct, teman-teman. Jadi kata benda, tapi dia menjelaskan kata benda yang lain. Nah, ketika kita beli kotak pensil, entah di dalamnya ada pensil atau tidak, memang kotak itu namanya kotak pensil. Gitu ya. Jadi kata pensil itu hanya sebagai mengsifati kata kotak. Sama kayak kita pergi ke toko sepatu. Kalau kita pergi ke toko sepatu, entah toko itu ada sepatunya atau tidak gitu ya. Nah, wujudnya benda itu adalah toko, bukan sepatu. Sama kayak ketika kita beli bedak bayi, itu pasti wujudnya bedak, bukan bayi. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi eh, urutannya adalah noun adjunct dulu atau adjektifnya dulu, baru benda yang dijelaskan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk contoh yang gerund, teman-teman, misalnya drawing pen. Drawing pen itu eh, pena lukis atau pena untuk lukis. Sama kayak pencil case. Pencil case itu kotak pensil, yaitu kotak untuk pensil. Nggak bisa kita masuk ke dalam kotak pensil, teman-teman, karena itu bukan kotak manusia, tapi kotak pensil. Gitu ya. Kemudian sama, drawing pen itu pena untuk lukis atau pena lukis. Running shoes itu sepatu lari atau sepatu untuk berlari.
gitu ya. Sewing machine, mesin jahit itu mesin untuk menjahit. Sama kayak baby powder itu bedak bayi, bedak untuk bayi. Shoe store, toko sepatu, toko untuk menjual sepatu maksudnya. Seperti itu. Kalau kita beli sayur ke toko sepatu nggak mungkin dikasih gitu ya teman-teman. Nah bukan toko sayur seperti itu. Nah baru setelah kata sifat yang panjang ini tadi, setelahnya boleh diikuti kata benda seperti itu teman-teman. Nah, makanya setiap saya mempraktekkan latihan soal, selalu saya sarankan ke teman-teman mencari dulu predikatnya. Alasan saya sebenarnya sederhana, karena subjek atau kata benda biasanya ya, di subjek itu bisa panjang sekali, karena sebelumnya itu ada kata sifat yang bisa sepanjang ini, teman-teman, sebanyak ini. Dan urutannya juga seperti ini. Jadi jangan dihafal ya, seperti biasa hafalan bukan belajar. Teman-teman tulis saja nanti setelah kelas, kemudian sering-sering latihan untuk menguatkan atau memantapkan pemahaman teman-teman. Nah, jadi cari predikat dulu. Kalau di latihan itu kan selalu cari predikat dulu. Nah, kalau sudah ketemu predikatnya atau belum ada predikatnya, berarti kan predikatnya di titik-titik gitu ya. Nah, baru cek sebelumnya karena letaknya subjek itu adalah sebelum predikat. Jadi cara gampangnya seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi untuk materi kita hari ini. Penerapan di soalnya kurang lebih seperti ini. Ya, caranya sama, dicari predikat dulu. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, di situ ada kata aroused, artinya membangkitkan atau memicu gitu teman-teman. Subjeknya adalah social crusade, kata bendanya di crusade-nya. Ya, social itu kata sifat di situ. Kemudian tidak ada kata kerja sebagai predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Tidak ada masalah dengan sentencing. Nah, berarti masalahnya adalah dengan phrasing. Phrasing itu adalah adanya bagian yang hilang dari bagian kalimat. Misalnya bagian kalimat itu entah subjek, entah predikat, entah objek. Nah, peritilan-peritilan kecil di dalamnya subjek itu ada yang hilang. Nah, karena titik-titiknya itu di sebelumnya kata benda crusade, yang mana itu adalah tempatnya kata sifat. Maka teman-teman cari di pilihan A, B, C, D yang kata sifat. Kebetulan di pilihan A, B, C, D kata sifat cuma satu. Ada yang masih ingat teman-teman? A, B, C, D yang kata sifat tadi yang mana? Saya kasih clue ya. Dia penanda jumlah, artinya sama dengan zero. Ya, yang no teman-teman. Ya, hati-hati, non itu bukan kata sifat, non itu dia adalah kata ganti atau pronoun. Nah, pronoun itu fungsinya kalau nggak sebagai subjek, ya objek. Kalau kita masukkan subjek lagi di sini, berupa pronoun tadi ya, nanti subjeknya double, jadi pemborosan teman-teman. Jadi nggak bisa ya. Nah, jawabannya adalah yang alpha. No itu artinya sama dengan zero atau nol seperti itu. Contohnya kalau kita mau bilang, saya tidak punya waktu, kita bilangnya I have no time. Saya tidak punya teman, misalnya, I have no friend. Saya tidak punya uang, I have no money. Saya nggak punya masalah, I have no problem. Dan seterusnya, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of the educational facilities for immigrants to the United States. Kalau diartikan, tak satu pun perjuangan sosial itu membangkitkan antusiasmenya Elizabeth William lebih banyak daripada atau lebih besar daripada ekspansi fasilitas pendidikan bagi para imigran ke Amerika Serikat. Seperti itu. Kalau yang Bravo itu sama dengan yang Delta. Nothing itu juga kata ganti, teman-teman. Kita nggak bisa masukkan kata ganti di situ karena nanti subjeknya jadi double. Kalau yang Charlie, not itu adalah keterangan. Nah, kita bahas besok, teman-teman. Kapan kita pakai keterangan, gitu ya. Lanjut lagi, contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb ya, berupa can achieve. Nah, hati-hati teman-teman. Greyhound itu memang dia kata benda. Cuman dia bukan subjeknya. Kenapa? Karena subjek dan predikat itu tidak boleh dipisah satu koma. Ya, karena dua-duanya informasi itu sama-sama pentingnya. Seperti itu. Nah, terus gimana di situ sudah ada terlanjur ada koma, teman-teman carikan satu koma lagi supaya kata Greyhound ini menjadi informasi tambahan atau namanya apositif. Jadi informasi tambahan di dalam kalimat yang diapit oleh koma.
Yang mana itu kalau dihapus nggak masalah, teman-teman. Nah, di pilihan ganda yang ada komanya itu cuma satu, ya, yaitu yang delta. Jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Diingat-ingat ya, subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma karena dua-duanya sama-sama penting. Sedangkan koma itu untuk menambahkan informasi tambahan saja. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta karena kalau nggak kita masukkan koma satu lagi, nggak ada subjeknya nanti, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Itu kalau diartikan, jenis anjing tercepat atau namanya adalah greyhound, bisa mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Nah, yang saya maksud dengan A positif bisa dihapus tadi. Jadi kata koma, greyhound, koma itu kalau kita hapus tidak akan merubah informasi yang ingin disampaikan. Jadi misal ya teman-teman, koma, greyhound, komanya ini kita hapus. Jadinya nanti the fastest dog can achieve speeds up to 36 miles per hour. Itu kalau diartikan jenis anjing tercepat itu bisa mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Informasinya tetap teman-teman, karena greyhound di situ hanya informasi tambahan saja atau istilahnya A positif. Nah, untuk A positif kita akan bahas lebih lanjut di hari ke-10 nanti, ya. Lanjut lagi, teman-teman, ke contoh ketiga. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada is ya. Kelihatan sekali kalau is MR. Kemudian subjeknya adalah the Wilmington Oil Field. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Secara kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, petunjuknya teman-teman di sini adalah kata one yang saya maksud tadi ya. One ini masuk ke dalam salah satu dari kata sifat yang kardinal atau penanda jumlah bendanya. Kalau setelahnya itu ada of, dia tidak bisa langsung ketemu kata bendanya. Ya, jadi harus ada the atau teman-temannya the. Nomor 1 sampai 3 tadi yang kita hanya bisa pilih salah satu aja. Nah, di pilihan ganda, jawaban yang memiliki kata the itu hanya satu, yaitu yang bravo, teman-teman. Jadi jawabannya bravo. Oke, nanti kalau dibaca, the Wilmington Oil Field, nah ini juga A positif. Ini kalau dihapus juga nggak apa-apa, teman-teman. Ya, jadi the Wilmington Oil Field is one of the most productive oil fields in the continental United States. Kalau diartikan kurang lebih, ladang minyak Wilmington merupakan salah satu dari ladang minyak yang paling produktif di daratan atau di benua Amerika Serikat, seperti itu. Tapi Amerika Serikat bukan benua ya, teman-teman. Kalau Amerikanya benua, tapi kalau Amerika Serikat atau Amerika Utara itu bukan benua, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke contoh berikutnya, contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada kata results, artinya berdampak, gitu ya. Subjeknya adalah a federal type. Nah, berarti subjek predikat sudah lengkap. Di situ titik-titik itu ada preposisi sebelumnya. Nah, beberapa kali kita di latihan materi-materi sebelumnya, kita sudah belajar kalau preposisi itu setelahnya wajib dikasih objek, teman-teman. Nah, umumnya objek itu dibuat dari kata benda. Nah, sayangnya di pilihan ganda itu nggak ada yang cuman kata benda, itu panjang-panjang semua, teman-teman. Nah, sekarang kita ke teori kata benda tadi. Kata benda itu bisa dipanjangkan oleh kata sifat di sebelumnya. Ya, jadi teman-teman cari urutan kata sifat, kemudian setelahnya diikuti oleh kata benda. Oke, cari satu-satu. Yang alfa di situ ada yang mana itu dari keluarganya artikel, anggotanya determiner ya. Vertical itu adalah shape miliknya deskriptif, nomor shape itu nomor 4. Shape, color, ya, sorry, bukan nomor 4, teman-teman. Nomor 5 kalau saya nggak salah. Kemudian power itu adalah noun adjunct, karena dia kekuasaan ya, atau kekuatan, dia kata benda, atau posisi gitu. Distribution itu adalah kata benda intinya yang dijelaskan. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Kalau yang bravo kenapa salah? Karena ada predikat lagi, nanti predikatnya jadi double. Nah, kemudian kalau yang Charlie itu tidak ada kata bendanya sama sekali. Sedangkan preposisi itu wajib ada kata benda setelahnya untuk dirubah jadi keterangan. Jadi Charlie juga nggak bisa ya, teman-teman.
Kalau yang delta sama kayak yang bravo, di situ ada predikat lagi, sedangkan di soal sudah ada predikat results, yang mana tidak bisa, ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, a federal type of government results in a vertical power distribution. Kalau diartikan, jenis pemerintahan federal berdampak pada atau berakibat pada sebuah penyaluran kekuasaan secara vertikal. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu mengenai teori dan contoh soalnya tadi sebelum kita ke latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya tidak ada ya. Oke, kalau gitu kita coba ke latihan soal. Jangan takut salah, teman-teman. Dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo, Bravo, dan saya lihat semuanya menjawab Bravo. Ya, betul. Jawabannya Bravo, teman-teman. Nah, alasannya kenapa? Sekarang kita cari predikat dulu seperti biasa. Di situ ada magnified, artinya memperbesar. Subjeknya telescopes. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti kalimat sudah lengkap ya. Nah, masalahnya berarti bukan di sentencing, tapi di phrasing. Yang artinya, ada bagian atau fragmen dari bagian kalimat atau posisi kalimat yang hilang. Nah, di situ kita lihat titik-titik berada di mana. Titik-titik terletak di sebelum kata benda di subjek. Nah, yang memanjangkan kata benda atau titik-titik di sebelum kata benda itu adalah tempatnya kata sifat. Dan di pilihan ganda yang kata sifat aja adalah yang bravo. Ya, betul. Jawabannya yang bravo, teman-teman. Alpha salah karena ada conjunction that. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie ada subjek lagi, ada predikat lagi. Nanti subjek predikatnya double, pemborosan ya. Kalau yang delta materi kita chapter kedua. Di soal structure TOEFL, kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di awal kalimat, kemudian di pilihan ganda kok diawali oleh fanboys, jangan dipilih. Karena conjunction fanboys tidak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Ya, jadi delta udah pasti salah seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang bravo. Good job, teman-teman. Lanjut ke next number. Silahkan, you have 30 seconds. Time's yours. Oke, thumbs up. Dan saya lihat ada jawaban alpha. Oke, semuanya menjawab alpha. Teman-teman, kita cek bareng ya. Di situ ada is noun sebagai predikat. Subjeknya adalah state of Yoming. Kata bendanya di state-nya. Kemudian ada conjunction because. Subjeknya adalah Yoming women. Predikatnya adalah were. Ya. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Nggak ada masalah dengan sentencing, masalahnya adalah di phrasing, titik-titik berada di sebelum kata benda, di subjek. Itu adalah letaknya kata sifat. Nah, berarti jawabannya adalah yang alpha. Ya, teman-teman. Nah, bravo kenapa salah? Karena ada predikat lagi is, nanti predikatnya jadi 3. Kalau ada 3 predikat, kita akan butuh 2 conjunction. Sedangkan di soal conjunction cuma 1. Jadi bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction lagi, nanti conjunctionnya jadi 2, teman-teman. Kalau conjunctionnya ada 2 di dalam kalimat, maka subjek predikat harusnya ada 3. Sedangkan di soal subjek predikatnya cuma 2, artinya kita tidak butuh conjunction lagi. Nah, kalau yang delta, as itu punya 2 kelas kata. As itu bisa jadi conjunction, artinya ketika, tapi di situ kita tidak butuh conjunction ya, karena di soal sudah ada conjunction. Nah, as juga bisa jadi preposisi, teman-teman. Nah, kalau kita masukkan preposisi di sebelumnya kata benda state, nanti kata benda state itu malah akan berubah menjadi keterangan, dan keterangan itu tidak bisa jadi subjek.
Yang mana artinya kita nanti malah justru akan kehilangan satu subjek. Kalimatnya justru malah akan jadi salah, teman-teman. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang alfa, seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, time's up. Oke, ada jawaban alfa dan juga Charlie. Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada began, subjeknya adult education, sebelumnya ada conjunction although, teman-teman. Kemudian ada predikat lagi has occurred, subjeknya adalah chief growth. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya. Conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Tidak ada masalah dengan sentencing. Masalahnya adalah dengan phrasing. Titik-titik berada di sebelumnya kata benda growth, maka itu tempatnya kata sifat. Carikan A, B, C, D yang kata sifat saja. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang alfa, teman-teman. Karena Bravo kenapa salah? Ada conjunction lagi so, kalau sebelumnya ada koma, maka dia akan menghubungkan dua SP, teman-teman. Atau dua subjek, dua predikat. Sedangkan di soal sudah ada conjunction although, kita nggak butuh conjunction lagi. Charlie juga sama, ada but. Itu nanti satu keluarga dengan so ya, fanboys. Jadi conjunction yang menghubungkan dua SP karena ada koma sebelumnya. Nah, kalau yang delta kenapa salah? Karena ada subjek lagi, ada predikat lagi. Sedangkan di soal itu subjek predikatnya sudah lengkap, ada dua untuk satu conjunction. Nah, kalau kita mau masukkan subjek predikat lagi, nanti kita akan butuh satu conjunction lagi. Gitu ya. Jadi delta nggak bisa, teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Bravo, Bravo, dan saya lihat semuanya menjawab Bravo ya. Kita cek bareng. Di situ ada predikat at, verb 1 ya, teman-teman. Subjeknya adalah angles. Ini bacanya angles, bukan angels ya. Artinya sudut, teman-teman, karena tulisannya beda. Nah, subjek predikat sudah lengkap, nggak ada conjunction, nggak ada predikat lagi. Kalimat sudah lengkap, nggak ada masalah. Nah, masalahnya berarti di phrasing. Titik-titik berada di sebelum kata benda, itu tempatnya kata sifat. Carikan A, B, C, D yang kata sifat saja. Oke, kalau yang alpha, salah kenapa? Karena di situ ada conjunction if ya, teman-teman. Kalau yang bravo, kemungkinan bisa, karena the itu dari keluarganya determiner, artikel. Re itu adalah determiner yang kardinal, atau penanda jumlah bendanya. Jadi kemungkinan bravo bisa. Kalau yang Charlie ada three, ada of. Nah, yang Charlie ini jebakan teman-teman, hati-hati ya. Penanda jumlah atau kardinal, kalau ditambahkan of, tidak bisa langsung ketemu kata benda. Harus ada the atau teman-temannya the. Sedangkan di situ nggak ada the atau teman-temannya the, maka kita nggak bisa pilih yang Charlie. Oke? Kalau yang delta di situ ada predikat lagi yaitu are. Jadi nggak bisa teman-teman. Jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca, the three angles of any triangle always add up to 180 degrees. Jadi kalau diartikan ketiga sudut dari segitiga apapun selalu berjumlah hingga 180 derajat. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Alright, thumbs up. Dan saya lihat ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta. Kita cek bareng ya. Di situ ada predikat are called, subjeknya depressions. Kalimat sudah lengkap, titik-titik berada di sebelum kata benda, itu tempatnya kata sifat. Alfa salah, kenapa? Karena ada predikat lagi. Nanti predikatnya double, nggak ada conjunction, nggak bisa. Bravo salah karena ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu, nggak bisa. Yang Charlie udah fix salah, karena fanboys tidak boleh diletakkan di awal kalimat ya. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Ya, betul. Saya lihat semuanya menjawab delta. Nanti kalau dibaca, the deep depressions in the ocean floor are called trenches. Jadi, cekungan-cekungan yang dalam di dasar laut itu disebut palung. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya habis dan ada jawaban delta, 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 dan semuanya menjawab delta. Mari kita cek bareng. Di situ ada predikat dates back to, itu jadi satu kata ya, teman-teman, namanya phrasal verb. Tapi verbnya intinya yang dirubah-rubah, misalnya verb SES, verb 2, verb 3, verb ing itu yang date-nya. Gitu ya. Nah, intinya di situ sudah ada predikat date, subjeknya adalah map, tidak ada predikat lagi, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, artinya kalimat sudah lengkap. Titik-titik berada di sebelum kata benda, itu tempatnya kata sifat. Carikan A, B, C, D yang kata sifat saja. Ya, teman-teman. Kita cek satu-satu. Yang alfa, nah yang alfa ini sebenarnya ada participle verb 3, tapi karena dia panjang, teman-teman, ada tambah-tambahannya, itu nanti menjadi penanda inversi di dalam kalimat. Jadi kalau ini materi kita hari keempat ya, ada verb 3 atau verb ing, namanya participle phrase gitu ya, participle phrase atau participle yang agak panjang karena ada tambah-tambahnya seperti ini. Ketika diletakkan di sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, dia akan berubah menjadi penanda inversi. Kalimatnya harusnya auxiliary verb. Sedangkan maksudnya auxiliary subject verb. Sedangkan di situ itu urutannya urut ya, tidak diinversi. Berarti yang alfa tidak bisa. Kalau yang Bravo salah karena ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. The itu miliknya determiner. Oldest itu miliknya age, deskriptif yang nomor 3. Noun itu adalah participle, lebih tepatnya past participle, verb 3, itu deskriptif yang nomor 4, ya. Nah, baru diikuti map, itu kata benda yang dijelaskan. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, the oldest known map dates back to about 3000 BC. Jadi kalau diartikan, peta tertua yang pernah diketahui itu berumur sejak atau sudah ada sejak gitu ya, sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang adjektif atau phrasing bagian pertama ya, teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, kata sifat itu letaknya ada dua di dalam kalimat. Kalau nggak di sebelumnya subjek, maksudnya sebelumnya kata benda ya, bukan sebelumnya. Jadi dia jadi satu sama subjek sebenarnya. Tapi letaknya di sebelum kata benda. Kalau nggak gitu, di setelahnya predikat yang to be atau namanya linking verb. Sebenarnya linking verb itu bukan cuma to be, teman-teman. Cuman yang umum memang to be, gitu ya. Jadi to be itu setelahnya diikuti kata sifat tidak apa-apa. Contohnya ketika teman-teman ditanya apakah how are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Pasti teman-teman umumnya menjawab I am fine, I am good, I am okay. Yang mana okay, good sama fine itu kata sifat juga. Jadi itu adalah dua letak kata sifat di dalam kalimat ya teman-teman. Tapi teman-teman harus ingat predikatnya itu tidak sembarang predikat. Kalau predikatnya butuh objek, ya harus ada objeknya. Nggak boleh langsung kata sifat doang, nggak boleh. Kecuali kata sifat itu menjelaskan kata benda di objek, tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan sambil saya absen, teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Sambil saya absen ya, boleh ditulis dulu.
Oke, sudah selesai. Saya absen dan saya lihat ada pertanyaan sir, conjunction what, which, that, sama who yang kemarin bisa menempati dua posisi sekaligus, yaitu conjunction dan subject. Apakah jika ada preposisinya di depan, misalnya in jadinya in which, by jadinya by which, atau by that, atau in that misalnya. Susunannya harus lengkap conjunction subject predikat? Ya, betul. Jadi which misalnya ya teman-teman, dengan in which itu beda. Karena artinya pun sudah beda. Which itu artinya yang, tapi kalau in which artinya di mana. Yang mana kalau which itu salah satu nggak boleh lengkap. Maksudnya salah satu harus hilang ya. Entah itu subjek setelahnya atau objek setelahnya. Gitu ya teman-teman. Nah untuk objek teman-teman harus ingat di materi kita chapter 3. Ada beberapa kata kerja yang tidak butuh objek. Nah kalau predikatnya memang tidak butuh objek ya yang harus hilang adalah subjeknya. Contohnya predikat is teman-teman. Ya kan? Makanya kita di Jaksel itu which is itu sebenarnya secara grammar betul. Which itu nggak pernah, which it is nggak pernah. Kecuali in which itu baru bisa. In which it is itu bisa. Tapi kalau which nggak akan pernah. Which it is, which they are itu pasti nggak akan pernah teman-teman. Pasti which is atau which are seperti itu. Gitu ya, karena is sama are itu termasuk kata kerja yang tidak perlu objek. Jadi yang harus hilang adalah subjeknya. Dan teman-teman harus ingat juga ada beberapa kata kerja yang punya dua objek. Contohnya consider, contohnya call, contohnya declare. Nah, kalau misalnya kata kerja yang butuh dua objek itu biasanya yang dihilangkan adalah salah satu dari satu objek, salah satu dari dua objek itu. Jadi tinggal satu. Makanya nanti biasanya setelahnya lengkap ada subjek, predikat, objek. Nah, tapi objeknya tinggal satu doang. Untuk kata kerja consider, kata kerja misalnya declare, ya, misalnya lagi apalagi call gitu, teman-teman. Seperti itu, Miss Gina. Nah, untuk itu kita bahas nanti di akhir chapter structure ya, di hari ke-10, teman-teman. Kita akan bahas lebih dalam mengenai anak kalimat atau dependent clause. Seperti itu. Nah, untuk materi hari ini sepertinya tidak ada yang bertanya ya tentang adjektif. Saya sarankan nanti teman-teman harus sering-sering latihan, terutama untuk memperkaya kata sifat. Karena kata sifat itu sebenarnya banyak banget, teman-teman. Yang saya sebutkan hari ini itu hanya contoh. Maksudnya yang saya berikan contoh-contoh tadi ya itu hanya contoh. Apa namanya? Kalau misalnya untuk yang lain-lainnya itu teman-teman harus memperkaya vocabnya sendiri lewat latihan. Sir, kalau verb 3 atau verb ing di depannya noun tanpa preposisi, itu terhitung adjektif juga ya? Betul. Jadi, tapi tergantung kalau verb ing ya. Hati-hati kalau verb ing, teman-teman. Verb ing itu bisa saja dia kata sifat, bisa saja dia kata benda. Tapi kalau verb 3, dia sudah fix kata sifat. Gitu ya. Contohnya gini, teman-teman. Kalau kita bilang, eh, misalnya ya, crying baby, crying-nya ini adalah kata sifat, menjelaskan kata baby. Gitu ya. Karena artinya adalah anak yang menangis. Ini kan kata sifat. Tapi bedakan dengan misalnya playing football atau playing soccer gitu ya. Misalnya. Nah, playing-nya di sini ini adalah gerund, teman-teman. Kalau dia diletakkan di subjek atau objek gitu ya. Playing soccer. Soccer-nya ini adalah objek dari gerund ini, playing ini. Jadi teman-teman harus jeli-jeli mengartikan kalau menemukan ada verb ing. Karena verb ing itu fungsinya ada dua. Bisa jadi yang kata sifat. Bisa jadi aja. Contohnya memainkan sepak bola atau bermain sepak bola. Itu menyenangkan misalnya. Is fun. Seperti itu. Gitu ya. Jadi memang harus dan teman-teman nanti tenang aja. Intinya gini, memang pertama kedengaran kok sulit ya kayaknya. Sebenarnya tidak sulit, hanya mungkin baru buat teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman udah sering-sering menemukan atau bahkan bisa memakainya, itu nanti akan jadi hal yang awam. Jadi enak banget gitu teman. Jadi nggak perlu, intinya gini, untuk saat ini teman-teman kalau misalkan menemukan hal baru, ditulis aja dulu gitu ya. Karena kalau menemukan nanti sering-sering melihat catatan itu nanti akan di luar kepala sendiri, jadi awam sendiri. Itu saya nyebutnya insting gitu teman-teman. Jadi ketika berbahasa Inggris atau ketika mengerjakan TOEFL itu udah otomatis akan bisa keluar sendiri seperti itu. Gimana teman-teman? Semangat ya. Pokoknya sering-sering latihan karena itu satu-satunya cara teman-teman bisa mengebus atau mengincrease pemahaman teman-teman
mengenai teori dalam pemakaiannya di soal seperti itu. Oke, sepertinya nggak ada yang bertanya lagi. Kita tutup ya. Thank you so much for today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a great day, everyone. See you.